Pertandingan kualifikasi menuju Olimpiade Paris 2024 semakin memanas, dan sorotan kini beralih ke persiapan tim-tim yang berlaga. Salah satunya adalah Guinea U23 yang siap menghadapi Timnas U23 Indonesia dalam pertandingan yang dijadwalkan pada tanggal 9 Mei 2024. Namun, apa yang membuat gempar adalah pernyataan dan pengakuan yang diungkapkan oleh pelatih Guinea jelang pertandingan tersebut. Pelatih Guinea U23, Kaba Diawara, memberikan beberapa komentar yang cukup menarik mengenai persiapan timnya dan ekspektasi menjelang pertandingan. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan keyakinannya akan kemampuan dan semangat juang anak-anak asuhnya. Meski mengakui bahwa Timnas U23 Indonesia merupakan lawan yang tangguh, Guinea U23 tetap optimis dapat memberikan perlawanan yang sengit. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah keberaniannya dalam mengungkap strategi dan keyakinannya akan kemenangan, meskipun dihadapkan pada lawan yang kuat seperti Timnas U23 Indonesia. Tak hanya itu, pelatih Guinea U23 juga blak-blakan dalam mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab kekalahan Timnas U23 Indonesia dari Irak dalam pertandingan sebelumnya. Pengakuan ini tentu saja menimbulkan berbagai spekulasi dan diskusi di kalangan pecinta sepak bola, terutama para pendukung Timnas U23 Indonesia. Tak ketinggalan, pernyataan Presiden Jokowi juga menjadi sorotan tersendiri. Meski Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Irak, Jokowi tetap memberikan apresiasi dan semangat kepada para pemain. Melalui media sosialnya, Jokowi menegaskan keyakinannya bahwa Timnas U23 Indonesia masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dengan begitu banyak drama dan ketegangan menjelang pertandingan antara Guinea dan Timnas U23 Indonesia, tidak heran jika ini menjadi topik panas yang diperbincangkan oleh banyak orang. Apakah Guinea benar-benar akan mampu mencuri perhatian dengan performa gemilangnya? Ataukah Timnas U23 Indonesia akan membuktikan keunggulannya di lapangan? Pertandingan ini bukan hanya sekedar pertarungan di lapangan hijau, tetapi juga pertarungan gengsi antar bangsa. Bagi para pecinta sepak bola, pertandingan ini menjadi ajang yang tidak boleh dilewatkan untuk melihat bagaimana perjalanan Timnas U23 Indonesia dalam meraih mimpi menuju Olimpiade Paris 2024. Jadi, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Mari kita saksikan bersama dan dukung Timnas U23 Indonesia dalam perjuangannya menuju cita-cita yang mulia tersebut. Sosok Mace Hilgers kembali mencuri perhatian. Itu setelah bek tengah FC Twente tersebut memasang hashtag Kita Garuda dalam unggahan terbarunya di Instagram. Sejumlah netizen menilai hashtag itu merupakan kode Mace Hilgers siap menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Jika benar Mace kelak dinaturalisasi, pemain 22 tahun itu bakal membuat pertahanan Timnas Indonesia semakin kokoh, bersama nama-nama seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Mace Hilgers juga bakal menjadi pemain termahal di ASEAN. Saat ini nilai pasar Mace mencapai 104,29 miliar. Mace Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2001. Darah Indonesia mengalir dari sang ibu yang kelahiran Manado, Sulawesi Utara. Mace Hilgers masuk tim senior FC Twente sejak 2020. Saat ini Twente menduduki peringkat 3 klasemen sementara Eredivisie di bawah PSV Eindhoven dan Feyenoord. Sebagai bek tengah, permainan Mace Hilgers dikenal ngotot dan tanpa kompromi, namun memiliki ketenangan luar biasa. Tak heran jika pemain berpostur 185 Pelespeni itu menjadi pilihan utama mengawal pertahanan FC Twente sejak beberapa musim terakhir. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong dikabarkan memanggil Elkan Bagot. Bek Ipswich Town itu disiapkan untuk babak play-off Olimpiade 2024 Paris. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tim peringkat keempat Piala Afrika U23 2023 itu pada 9 Mei 2024 di INF Prancis. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan PSSI telah mengirimkan surat pemanggilan kepada klub Elkan Bagot Ipswich Town pada Kamis. Namun, belum dibalas sampai Jumat sore WIB. Semalam, kami sudah melakukan pemanggilan kepada Bagot. Tinggal menunggu respons dari klubnya. Kami menunggu, ujar Sumarji. Elkan Bagot absen membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dia tidak dapat memperkuat skuad Garuda Muda karena sempat mengalami cedera. Apabila tidak ada aral melintang, Elkan Bagot semestinya bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U23 di Paris.
Ia telah kembali ke Ipswich Town dari masa pinjaman di Bristol Rovers. Kemungkinan untuk memanggil Baggett ada, tapi kita tunggu sejauh mana komunikasi dengan klub dia, kata asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Nova Arianto. Ole Romeni berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia WNI dan memperkuat Timnas Indonesia ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Pada Selasa kemarin, Maarten Paes telah menjalani sumpah yang menahbiskan dirinya sebagai warga negara Indonesia WNI. Kemudian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Calvin Verdonk dan Jens Raven yang juga telah hadir di Indonesia kemarin untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Ole Romeni. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela FC Utrecht telah berbicara terang-terangan. Ole Romeni masih berusia 23 tahun dan dia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Meski masih mungkin menanti panggilan dari Timnas Belanda, Romeni mengaku tertarik bela Timnas Indonesia. Romeni sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu absurd, saya menerima DM Instagram pada setiap detiknya. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan dan menginspirasi orang. Ada begitu banyak orang di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Ujar Romeni, sebagaimana dilansir dari Football Premier. Denny van Laar, yang berbicara dengan Romeni di Football Premier, mengaku takjub dengan bagaimana Indonesia membangun tim pada saat ini. Mereka benar-benar berusaha untuk langkah berikutnya di sana, untuk mencoba menciptakan sesuatu bersama, katanya. Selain para pemain lokal Indonesia yang bermain di sana dan lahir di Indonesia, mereka mencoba menciptakan suatu gabungan. Dan tentu saja, ada potensi untuk negara tersebut. Mereka sangat sibuk dengan hal itu. Saya tidak pernah lihat yang begini, sebuah komunitas yang bisa langsung menerima Anda, ujar Denny van Laar.